Halo kamu rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Kyukoku Shinkashita Full Dive RPG. Anime ini bercerita tentang murid cowok bernama Hiroshi yang dianggap membosankan sama orang-orang di sekitarnya. Nah, karena kehidupannya yang ngenes itu, Hiroshi pengen nyari hiburan dan bermain game. Dan waktu pergi ke toko game, Hiroshi tanpa sengaja ngebeli game reality yang berjudul Kiwami Quest. Game ini diklaim bisa ngasih pengalaman super nyata dengan grafik yang memukau ke player-playernya. Tapi ternyata game ini tuh terlalu realistis. Kemampuan fisik player yang memainkan game ini tuh mempresentasikan kemampuan mereka di dunia game. Bahkan rasa sakit yang didapatkan dalam game itu juga bakalan dirasain di dunia nyata. Nah terus, berhasilkah Hiroshi menaklukkan game yang paling menegangkan dalam sejarah itu? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Ceritanya dimulai dari seorang murid cowok bernama Hiroshi yang lagi diceramain sama gurunya tentang masa depannya. Lalu setelah itu, si Hiroshi pun pulang. Dan diajakin olahraga sama temannya yang bernama Takafumi. Tapi karena ngerasa galau gara-gara habis diceramahin, Hiroshi pun nolak ajakan tersebut. Namun karena lagi apes, pas di perjalanan pulang si Hiroshi tuh malah ketemu sama Tanishiro dan Mishima yang suka ngepalakin dia. Alhasil karena bad mood dan males ribut, Hiroshi pun buru-buru ngasih uang ke mereka. Terus habis itu, Hiroshi mampir ke toko game buat ngebeli game RPG seri terbaru yang baru aja rilis. Tapi pas ngecek dompet, ternyata duitnya tuh kurang. Dia pun langsung sadar kalau tadi tuh salah ngasih uang ke Tanishiro dan Mishima. Hiroshi pun jadi nggak bisa ngebeli game tersebut. Akhirnya, dia mutusin buat mampir ke toko game lain yang kelihatannya jauh lebih kecil dan sepi. Dia berharap kalau di toko itu gamenya dijual dengan harga yang lebih murah. Tapi waktu si Hiroshi nanyain ke mbak-mbak penjualnya tentang game terbaru itu, si mbak-mbak ini malah ngetawain Hiroshi dan bilang kalau game itu masih baru banget rilis. Bahkan si mbak-mbak penjual ini juga ngomong kalau game itu nggak worth banget buat dibeli. Akhirnya karena kesel, Hiroshi pun langsung berniat buat pergi dari toko tersebut. Tapi tiba-tiba aja si mbak ini ngasih sebuah game RPG ke Hiroshi dengan harga 10.000 yen aja. Si Hiroshinya seneng banget dong, dia pun langsung semangat buat ngebeli game tersebut. Tapi ternyata setelah dicek game itu bukanlah game terbaru yang dipengenin sama Hiroshi. Dia pun langsung minta si mbak-mbak itu buat ngembalin uangnya. Sayangnya si mbak-mbak itu gak mau. Dia malah maksain dan ngeyakinin Hiroshi buat nyoba mainin game jadul itu. Karena menurut mbaknya, game tersebut adalah satu-satunya game RPG yang paling realistis dan seru banget buat dicoba. Alhasil, si Hiroshi pun jadi penasaran dan kemakan sama marketingnya si mbak-mbak ini. Lalu sesampainya di rumah, Hiroshi pun langsung nyobain buat mainin game tersebut. Ketika login, si Hiroshi disambut sama seorang dewi yang langsung menganggapnya sebagai pahlawan dan ngasih misi buat ngalahin Raja Iblis. Setelah itu, Hiroshi pun kebangun dalam game tersebut yang benar-benar berasa kayak kenyataan. Bahkan dia bisa ngerasain sentuhan di game tersebut. Dan yang benar-benar bikin dia kaget adalah ternyata dia juga bisa ngerasain sakit yang nyata banget. Terus waktu ada karakter cewek yang muncul, si Hiroshi ini langsung kaget banget dong. Karena penampakannya tuh benar-benar mirip sama cewek sungguhan. Bahkan si Hiroshi ini sampai ngecek layar gamenya berkali-kali biar dia tuh yakin kalau itu cuma game doang. Lalu Hiroshi pun nanyain nama cewek itu. Dan ternyata cewek ini bernama Alicia. Dia adalah teman masa kecilnya Hiroshi. Terus gak lama setelah itu, Martin kakaknya Alicia pun datang dan ngasih apel ke Hiroshi. Pas Hiroshi nyobain apel tersebut, dia pun langsung kaget. Karena ternyata dia juga bisa ngerasain makanan yang ada di dalam game. Hiroshi pun jadi makin semangat dan nanyain lokasi Flora Castle ke kedua temannya itu. Karena pas di awal game tadi, Hiroshi dapat misi buat pergi ke sana dan memulai petualangannya untuk ngalahin Raja Iblis. Tapi pas ngedengar tentang Flora Castle, mood kedua temannya ini pun langsung berubah jadi nyeramin. Hiroshi yang tetap gak peduli sama ekspresi mereka berdua itu pun mutusin buat pergi dari sana dan langsung menuju ke Flora Castle. Tapi tiba-tiba aja Martin nangkep Hiroshi dan melarangnya buat pergi. Sambil nangis-nangis, Martin ngomong kalau dia tuh gak mau Hiroshi menentang larangan yang udah ada, yaitu larangan buat pergi ke Flora Castle. Namun karena Hiroshinya ngotot banget, Martin pun mikir kalau Hiroshi ini udah kena amnesia. Akhirnya, Martin ngejelasin kalau kota Tet yang mereka tinggali itu dikelilingi oleh parit raksasa yang melindungi mereka dari para monster. Maka dari itulah mereka gak pernah diperbolehin untuk keluar masuk kota seenaknya, kecuali mereka adalah seorang utusan spesial. Namun si Hiroshi ini tetap ngeyel dan maksa banget buat keluar dari kota itu. Akhirnya karena gak punya pilihan lain, Martin pun berusaha mati-matian buat mencegah Hiroshi. Tapi pas mereka berantem, apesnya si Hiroshi ini malah gak sengaja ngebunuh Martin.
Alhasil, dia pun jadi punya titel sebagai best friend killer. Alicia yang lihat kakaknya meninggal di depan matanya itu pun langsung shock berat dong. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung ngejar-ngejar Hiroshi dengan penuh dendam. Akhirnya si Hiroshi ini pun kabur ke kota dan sembunyi. Terus sesampainya di sana, Hiroshi tiba-tiba ketemu sama mbak-mbak yang ngejual game itu ke dia dalam wujud peri. Si mbak yang ternyata bernama Riona itu langsung ngasih tahu Hiroshi kalau dia tuh bakalan jadi supportnya Hiroshi di game tersebut. Tapi pas ngecek teks statusnya Hiroshi, Riona pun kaget banget dong saat tahu kalau Hiroshi ini dapat titel sebagai best friend killer. Akhirnya Hiroshi pun ngejelasin kalau semua itu cuma kecelakaan aja dan nanyain cara buat ngereset game tersebut ke Riona. Sayangnya Riona ini ngomong kalau game itu tuh gak bisa direset ataupun diulang. Benar-benar kayak dunia nyata. Apa yang udah terjadi gak bakalan bisa diubah lagi. Padahal poster burunannya Hiroshi tuh udah tersebar di kota dan orang-orang tuh udah pada nyariin dia buat diadilin. Akhirnya dengan panduan dari Riona, Hiroshi pun ngebeli baju baru di toko. Dan gak disangka, rupanya si penjual toko ini tuh tahu kalau Hiroshi adalah buronan yang lagi dicari-cari. Namun si penjual itu janji untuk gak ngelaporin Hiroshi asalkan dia mau ngebayar baju tersebut dengan harga tinggi. Karena gak ada pilihan lain, akhirnya mau gak mau Hiroshi pun nurutin permintaan si penjual baju tersebut. Setelah itu, Riona pun nyuruh Hiroshi buat nyariin Genji, yang merupakan salah satu player dari game tersebut. Tapi saat lagi nyariin Genji, tiba-tiba Alicia muncul dan nemuin Hiroshi. Saat itu juga Alicia ngomong kalau dia tuh masih sangat mencintai Hiroshi dan berniat buat cepet-cepet ngirim Hiroshi ke akhirat. Lalu tanpa basa-basi lagi, Alicia pun langsung nyerang Hiroshi pakai sebilah pisau yang tadinya nancep di mulut Martin pas dia meninggoy. Hiroshi pun ketakutan dan langsung kabur buat nyelamatin diri. Akhirnya, dia pun lari-lari sampai ke gunung dan kecapean. Terus waktu ngecek statusnya, ternyata keterangannya tuh udah berubah jadi best friend killer yang kabur jalan kaki. Alhasil, Hiroshinya jadi makin frustasi dong. Dia pun ngasih tahu Riona kalau dirinya tuh mau lockout aja karena besok harus masuk sekolah. Tapi pas Hiroshi mau lockout, tombol keluarnya gak memuncul-muncul. Lalu Riona pun ngejelasin kalau Hiroshi tuh gak bakalan bisa lockout waktu lagi dalam pertarungan. Dan tiba-tiba aja, Alicia muncul sambil menyerang Hiroshi pakai belatinya sampai dia terluka. Saat itu juga Hiroshi langsung panik, karena ternyata lukanya tuh benar-benar sakit. Hiroshi pun langsung protes ke Riona dong tentang hal itu. Tapi Riona malah ngomong kalau sebenarnya rasa sakit yang Hiroshi alami itu udah dikurangin banget. Terus Alicia pun mulai maju dan berencana buat menyerang Hiroshi lagi. Untungnya Riona segera ngebantu Hiroshi dan mukulin muka Alicia buat ngasih kesempatan kabur Hiroshi. Dan gak pakai lama, Hiroshi pun langsung lari dari sana dan lockout. Kemudian keesokan paginya di sekolah, Hiroshi pun cerita ke Takafumi tentang dirinya yang kena tipu dan ngebeli game realistik gila yang bisa ngerasain sakit di dalam game. Ngedengar hal tersebut, Takafumi pun setuju kalau game yang dibeli Hiroshi itu emang ampas banget. Terus sampainya di rumah, Hiroshi pun ngelanjutin game itu lagi. Dan saat itu juga, dia langsung ngerasain sakit karena kemarin tangannya tuh terluka. Akhirnya, Hiroshi pun segera nyari obat untuk ngeheal lukanya. Tapi sayang, ternyata obat tersebut nggak bekerja dengan baik kayak di game-game normal biasanya. Luka itu masih kerasa sakit dan belum sembuh total. Terus waktu si Hiroshi ini lagi marah-marah, tiba-tiba muncul seorang om-om Deadwood yang dikira NPC sama Hiroshi. Namun saat itu juga, si om itu pun langsung ngebantuin Hiroshi buat nyembuhin lukanya dan ngasih tahu kalau lukanya itu bakalan sembuh dalam beberapa hari. Ternyata si om itu adalah Genji, salah satu player game tersebut yang dari kemarin dicari-cari sama Hiroshi. Akhirnya, Hiroshi pun langsung ngajakin Genji ke kasino dan nawarin dia buat minum alkohol. Di sana, Hiroshi juga ikutan minum karena rasa alkoholnya itu mirip sama Coca-Cola. Setelah itu, Genji pun mulai cerita-cerita ke Hiroshi. Dia juga ngomong kalau dirinya dulu tuh pernah ngedapetin title sebagai best friend killer pas di awal main game. Tapi, Genji ngejelasin kalau kejadian itu emang disengaja. Dia emang sengaja ngebunuh kedua teman kecilnya itu pakai jurus judo yang udah dia kuasain di real life. Karena menurut Genji, di game tersebut status mereka itu benar-benar sama kayak yang ada di dunia nyata. Jadi dia tuh pengen nyobain. Ngedengar hal tersebut, si Hiroshinya pun langsung kaget dong. Karena hal yang udah Genji lakuin itu gak bakalan bisa di-reset lagi. Dan kemungkinan Genji gak bakalan bisa namatin game tersebut. Namun tiba-tiba aja Genji ngomong ke Hiroshi kalau dia tuh bakalan ngebantu Hiroshi buat memperbaiki title-nya itu dengan cara menyerahkan diri ke penjaga kota. Terus saat itu juga, para penjaga kota pun muncul sambil ngebawa surat perintah buat nangkep Hiroshi. Hiroshi yang panik langsung berusaha kabur. Tapi si Genji ini malah mencegahnya dan langsung ngebanting Hiroshi ke lantai. Alhasil para penjaga itu pun berhasil buat nangkep Hiroshi. Lalu mereka juga ngasih uang ke Genji karena udah ngebantu penangkapan tersebut. Ternyata dari awal si Genji ini tuh emang udah berencana buat ngejebak dan ngejual Hiroshi ke penjaga.
Setelah itu, Hiroshi pun langsung diarah ke tengah kota dan dilempari batu oleh orang-orang. Tapi tiba-tiba aja si Hiroshi ingat kalau pas di awal game dia tuh dipanggil sebagai pahlawan oleh sang dewi. Akhirnya, Hiroshi pun ngomong ke kepala penjaga tersebut untuk ngebebasin dia secepatnya karena dirinya adalah seorang pahlawan. Namun, si kepala penjaga ini tuh gak percaya dan bilang kalau bukan cuma Hiroshi aja yang ngaku-ngaku sebagai pahlawan. Kemudian, Hiroshi langsung dimasukin ke penjara. Terus karena udah capek, dia pun berusaha buat lockout dari game tersebut. Tapi, lagi-lagi sistemnya ngejawab kalau Hiroshi itu gak bisa lockout ketika lagi di tengah-tengah event. Bahkan setelah nyoba terus selama berjam-jam, Hiroshi masih tetap gagal buat lockout. Dan saat Hiroshi mau buang air, tiba-tiba arwahnya Martin muncul di depannya. Hiroshi pun langsung kaget dong. Tapi gak cuma sampai situ aja. Arwah si Martin ini tetap muncul dan ngegangguin Hiroshi sambil bilang ke dia buat nginget-nginget janji masa kecilnya. Bahkan, arwah si Martin ini juga batuk-batuk darah di depan Hiroshi sampai dianya tuh ketakutan dan teriak-teriak minta tolong. Untungnya ada seorang cewek loli berambut merah yang tiba-tiba datang dan ngeluarin Hiroshi dari penjara. Lalu di dalam perjalanan, cewek itu pun ngenalin dirinya sebagai Mizarisa. Dia pun nganterin Hiroshi ke sebuah ruangan di mana Hiroshinya tuh harus berbaring dan menutup matanya. Setelah ngedengar hal itu, si Hiroshi mulai mikir aneh-aneh dan kesenengan dong. Namun pas ngebuka mata, ternyata dirinya tuh lagi diikat dan Mizarisa ngomong kalau dia mau ngebunuh Hiroshi. Saat itu juga, Mizarisa langsung nunjukin gergajinya yang gede banget. Ngeliat gergaji itu, si Hiroshi ini pun jadi ketakutan dan teriak-teriak. Terus tiba-tiba Riona pun muncul. Dia ngasih tahu Hiroshi untuk bertahan dengan serangan itu. Karena cuma itulah satu-satunya cara untuk ngebersihin namanya dari title Best Friend Killer. Akhirnya waktu si Mizarisa memulai, Hiroshi yang udah ketakutan pun ngompol tepat sebelum Mizarisa ngayunin gergajinya. Tapi untungnya saat itu juga kepala penjaga muncul dan ngomong kalau waktu interogasinya tuh udah selesai. Alhasil setelah itu Hiroshi pun berhasil ngelepas title-nya sebagai seorang best friend killer. Terus karena udah kecapean dan tegang banget, Hiroshi pun langsung kabur dan log out dari game tersebut. Dalam hati Hiroshi berjanji untuk gak bakalan mainin game itu lagi karena udah kapok banget. Lalu beberapa waktu kemudian, Hiroshi yang merupakan pelari terbaik di sekolahnya itu tiba-tiba diajuin buat ikut lomba lari tingkat daerah. Tapi pas mau ke toilet, Hiroshi gak sengaja ketemu sama jurnalis olahraga yang kenal sama dia dan menyuruh Hiroshi untuk nunjukin usaha terbaiknya. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Awalnya Hiroshi kelihatan ketinggalan, tapi lama-lama dia mulai bisa nyusul dan memimpin. Namun pas sudah mau sampai finish, tiba-tiba Hiroshi kesandung dan jatuh sampai ngompol-ngompol. Ternyata tadi si Hiroshi ini tuh lupa buat ke toilet. Terus waktu ganti baju, adiknya Hiroshi yang bernama Kaede pun datang dan berusaha buat menghiburnya. Tapi karena lagi bad mood, Hiroshi pun gak ngegubris adiknya itu dan ngejawab dengan ketus. Kemudian, jurnalis yang tadi pun datang lagi dan ngomong kalau mentalnya Hiroshi itu benar-benar lemah. Soalnya dia gak bisa perform dengan baik saat ada di bawah tekanan. Lalu sesampainya di rumah, Kaede pun protes ke Hiroshi kalau dia tuh sering keganggu belajarnya karena Hiroshi suka teriak-teriak waktu lagi main game. Tapi Hiroshi segera nenangin adiknya itu dan ngasih tahu kalau dia udah berhenti dan gak bakalan mainin game itu lagi. Setelah ngedengar hal tersebut, si Kaede ini tuh malah ngatain Hiroshi. Dia bilang kalau Hiroshi tuh berhenti main game tersebut karena dia gak mampu namatin gamenya. Terus keesokan harinya karena udah dongkol banget, Hiroshi pun mampir ke tokonya Riona lagi buat ngejual game ampas yang dia mainin itu. Namun si Riona ini bilang kalau Hiroshi tuh gak bakalan bisa ngejual game tersebut dengan harga berapapun. Kemudian, Riona langsung nunjukin seorang gamer terkenal yang bernama Kamui. Dia adalah satu-satunya orang yang udah berhasil namatin game ampas itu. Dan berkat game ampas tersebut, si Kamui ini berhasil ngerubah hidupnya dan jadi pro player kayak sekarang. Lalu, Riona pun nunjukin walkthrough dari game tersebut yang dibuat sama Kamui. Tapi pas Hiroshi ngebuka video itu, isinya cuma kata-kata nyebelin dari Kamui yang menyinggung para penonton. Dan soal title Best Friend Killer, si Kamui ini juga ngasih trik buat menyelesaikannya tanpa bertarung. Terus, Kamui juga menekankan supaya mereka tuh rajin latihan fisik di real life biar bisa namatin game itu. Kemudian setelah Hiroshi nutup video tersebut, Riona pun berjanji bakalan nikah sama orang kedua yang berhasil namatin game itu. Tapi Hiroshi gak kejebak sama triknya Riona lagi, dan ngomong kalau dia tuh gak tertarik sama sekali. Namun dengan pesonanya, lagi-lagi Riona berhasil ngeyakinin Hiroshi untuk kembali mainin game itu. Akhirnya Hiroshi pun login lagi, dan dia balik ke kondisi di saat dia habis ngompol kemarin. Setelah itu, si kepala penjaga pun nganterin Hiroshi ke lorong bawah tanah yang ternyata ngebawa mereka ke mansion sang ratu. Sesampainya di sana, Hiroshi pun ketemu sama kapten dari para penjaga kota yang bernama Tesla. Saat itu juga, Tesla langsung ngajakin Hiroshi buat makan malam. Kemudian, Tesla pun ngomong kalau berdasarkan investigasinya itu, kematian Martin kemarin memanglah sebuah kecelakaan. Jadi Hiroshi pun dilepaskan dan terbebas dari semua tuduhan tersebut. Lalu Hiroshi pun berencana untuk kembali ke desa.
Tapi di tengah jalan, Hiroshi tiba-tiba dicegat sama penduduk kota yang gak percaya kalau kejadian yang menimpa Martin itu hanyalah kecelakaan. Akhirnya, Hiroshi pun buru-buru kabur dan sembunyi buat menghindari mereka. Riona pun segera menyuruh Hiroshi buat beli perlengkapan dan senjata. Tapi karena gak punya uang, Hiroshi pun datang ke kantor guild buat cari misi yang ringan-ringan aja. Namun pas Hiroshi milih misi-misi kecil yang sepele, dia malah dimarahin habis-habisan sama nenek-nenek penjaganya. Alhasil, Hiroshi pun langsung kabur dari sana dan berusaha buat nyari Genji. Dia berharap kalau Genji tuh mau ngembaliin uang yang udah dia curi dari Hiroshi. Tapi Genjinya nolak dan merasa gak punya kewajiban buat ngasih uang ke Hiroshi. Akhirnya, Hiroshi pun langsung nyerang Genji dan narik rambutnya dengan keras. Namun tiba-tiba aja, arwahnya Martin muncul lagi dan ngagetin Hiroshi. Alhasil, Hiroshi pun langsung ketakutan setengah mati. Terus karena Genji ngerasa kalau dia pernah ngalamin hal yang sama, akhirnya Genji pun setuju buat ngasih sedikit uang ke Hiroshi. Setelah itu, Hiroshi pun segera pergi ke toko perlengkapan dan belanja di sana. Si penjaga toko yang bernama Melissa itu pun ngejual bom asap ke Hiroshi dengan harga yang sangat mahal. Harga bom asap yang seharusnya cuma 20 galon aja dijual dengan harga 50 geld sama Melissa. Bahkan, Melissa juga maksa Hiroshi buat ngebayar lebih karena udah milih buat belanja di toko itu. Kemudian, Hiroshi pun kembali ke rumahnya buat ngambil pedang. Tapi tiba-tiba aja, Alicia muncul dan berniat buat menyergap Hiroshi. Lalu dengan cepat, Hiroshi pun segera ngelemparin bom asapnya. Tapi karena dia lupa nyalain sumbungnya, alhasil bom asap itu pun gak nyala. Terus tanpa basa-basi lagi, Alicia langsung nyerang Hiroshi. Untungnya serangan tersebut berhasil dicegah sama Mizariza yang tiba-tiba muncul. Namun meskipun di sana ada Mizariza, si Alicia ini tetap menyerang Hiroshi dan membabi buta. Akhirnya, Alicia dan Mizariza pun bertarung. Saat itu juga, Alicia langsung ngeluarin pisau satu lagi dan jadi makin overpower. Tapi dengan cepat, Mizariza langsung ngejatuhin kedua pisau tersebut. Sayangnya si Alicia ini berhasil nendang Mizariza waktu lengah dan langsung ngebuat dia KO. Terus karena udah dendam banget, Alicia pun langsung berniat buat menyerang Hiroshi lagi. Tapi tiba-tiba aja Hiroshi keinget sama panduan dari Kamui. Dia pun gak lari lagi dan malah megang dadanya Alicia. Hiroshi berharap kalau Alicia tuh bakalan ngerasa malu dan sadar dari kegilaannya. Namun ternyata cara itu sama sekali gak mempan. Alicia masih tetap menggila dan langsung menendang Hiroshi. Lalu waktu Alicia menusuk si Hiroshi, tiba-tiba arwahnya Martin muncul lagi. Dan saat itu juga, Hiroshi langsung ngomong kalau dia tuh sebenarnya suka banget sama Alicia. Setelah ngedengar ungkapan perasaan Hiroshi, Alicia pun langsung berhenti dari serangannya. Dia kelihatan kebingungan dan langsung lari dari tempat itu. Ngelihat hal tersebut, Hiroshi pun jadi ngerasa sedih atas semua perlakuannya ke Alicia selama ini. Kemudian, Hiroshi segera menuju ke sebuah pohon besar di tengah hutan. Di sana tiba-tiba arwahnya Martin muncul lagi. Lalu, Hiroshi pun langsung minta maaf sama Martin tentang semua hal yang udah terjadi. Si Martin pun maafin Hiroshi dan janji untuk gak akan ngegangguin dia lagi. Kemudian setelah itu, tiba-tiba Hiroshi diperlihatkan masa kecilnya saat sama Martin dulu. Rupanya, mereka berdua pernah bikin janji di bawah pohon besar itu untuk menjadi sahabat selamanya. Gak lama setelah itu, Riona pun muncul. Mereka pun mutusin untuk kembali ke kota. Tapi pas di perjalanan, Hiroshi dan Riona sadar kalau kota tuh lagi kebakaran. Akhirnya mereka berdua pun segera menuju ke sana dan melihat kekacauan yang lagi terjadi di kota. Para penduduk berlarian buat menyelamatkan diri. Tanpa pikir panjang, Hiroshi pun langsung menuju ke pandai besi buat ngambil pedangnya. Tapi si pandai besi ini bilang kalau pedang Hiroshi itu masih belum dikerjain karena dia gak punya banyak waktu. Sedangkan saat itu kota lagi diserang sama para goblin. Akhirnya Hiroshi pun mutusin buat ngerjain pedangnya sendiri. Tapi lama-lama si Hiroshi ini bosen dan kesal sendiri karena prosesnya tuh lama banget. Alhasil, Hiroshi pun mutusin buat maju dan ngelawan para goblin itu pakai pedang yang masih karatan. Namun dengan cepat, si Riona ini langsung menghalangi Hiroshi. Karena menurut Riona, tindakan Hiroshi yang sembrono itu bisa ngebikin dirinya terbunuh. Bahkan Riona juga ngomong kalau bakalan ada hal buruk yang terjadi jika dirinya tuh sampai meninggoy di dalam game. Hiroshi yang ngedengar hal tersebut pun langsung ngeri. Dia mikir kalau bisa aja tubuhnya yang ada di dunia nyata tuh ikutan meninggoy kayak di dalam game. Riona pun langsung menyangkal hal tersebut dan ngejelasin kalau konsol gamenya tuh bakalan ikut rusak jika Hiroshi meninggoy di dalam game. Makanya orang-orang banyak yang ngatain game itu karena hal tersebut. Akhirnya Riona pun nyaranin Hiroshi buat logout dulu dan nonton videonya Kamui lagi. Tapi si Hiroshi ini maksa buat nengokin para goblinnya dulu sebelum dia logout. Dan saat lagi ngintip keluar, si Hiroshi ini ngeliat ada seorang anak kecil yang akan diserang sama goblin. Tanpa pikir panjang, Hiroshi pun segera lari keluar. Tapi Riona langsung narik rambut Hiroshi dan ngomong kalau mempertaruhkan nyawa buat NPC itu gak worth it banget. Untungnya pada saat yang tepat para penjaga kota pun sampai dan melindungi bocil itu.
Namun dengan mudah, goblin tersebut berhasil ngalahin para penjaga satu persatu dan mencabut lengannya. Kemudian, Riona pun langsung turun tangan buat ngalihin perhatian goblin itu. Sementara Hiroshi segera ngebawa bocil tersebut buat kabur dari sana. Tapi tiba-tiba aja, Hiroshi dicegat sama goblin lain. Akhirnya dia pun nyuruh si bocil itu buat lari ke dalam gang. Namun sayangnya, goblin itu berhasil nyalip Hiroshi dan ngejar si bocil. Alhasil, Hiroshi yang ketinggalan di belakang pun berusaha buat ngejar dengan sekuat tenaga. Dan tiba-tiba aja, Hiroshi dapat kecepatan super yang ngebuat dirinya tuh berhasil ngejar si goblin dan nyelamatin bocil itu. Tapi sayangnya, meskipun Hiroshi berhasil nyelamatin si bocil, mereka berdua malah ketangkep sama goblin tersebut. Untungnya, pada saat itu juga Tesla muncul dan nyelamatin mereka. Dia langsung nebas para goblin itu dengan kekuatan pedangnya. Lalu setelah si bocil ini dibawa ke tempat yang aman, Tesla pun nawarin Hiroshi buat kerja sebagai prajurit penjaga. Si Hiroshi yang emang mata duitan ini langsung terima pekerjaan itu tanpa pikir panjang. Setelah itu dia pun segera lockout dari game tersebut. Terus besoknya pas di sekolah, Takafumi sadar kalau Hiroshi ini kelihatan lebih happy dari biasanya. Akhirnya, Hiroshi pun cerita kalau lama-lama dia jadi suka sama game ampas yang lagi dia mainin itu. Lalu sepulang sekolah, Hiroshi langsung semangat buat nonton videonya Kamui lagi. Dia pengen tahu caranya keluar dari kota tersebut. Tapi si Kamui ngejelasin kalau bergabung sebagai penjaga kota adalah jalan tersulit buat ninggalin kota itu. Kemudian di dalam game, si Hiroshi ini pun diajak sama Tesla buat nemuin sang ratu terlebih dahulu sebelum mereka mulai trainingnya. Terus sesampainya di istana, tiba-tiba sang ratu langsung lari dan meluk Hiroshi sambil nyemangatin dia. Scene pun berganti. Di lapangan, Tesla memperkenalkan dua orang lagi yang baru join di pasukan tersebut. Mereka adalah Granada dan Paulo. Gak lama setelah itu, salah satu prajurit bernama Bob ngajakin Hiroshi buat keliling dan nunjukin kamarnya. Di kamar tersebut, Hiroshi ngedapetin seragam baru. Dia pun langsung ganti baju. Setelah itu, Hiroshi dan yang lainnya pun langsung berkumpul di lapangan. Di sana dia ketemu sama kepala pasukan bernama Amos yang dulu pernah menangkapnya. Rupanya si Amos ini bakalan jadi instruktur mereka. Tiba-tiba Hiroshi dideketin sama seorang cewek bernama Katie yang kayaknya suka sama dia. Kemudian Hiroshi pun memulai latihannya dengan Amos. Tapi karena masih noob, Hiroshi pun langsung kalah dengan telak. Akhirnya, semua orang pun ngecap Hiroshi sebagai yang paling lemah di antara mereka. Sedangkan saat si Granada by One sama Amos, dia berhasil ngalahin Amos dengan mudah. Setelah itu latihan pun berakhir. Namun sejak saat itu semua orang jadi ngejauhin Hiroshi karena dia tuh lemah banget. Lalu keesokan harinya, Hiroshi datang telat buat latihan. Dia pun ngemohon sama Amos untuk ngajarin dirinya cara bertarung. Tapi Amos cuma ngeluh dan ngomong kalau Hiroshi tuh udah gak ada harapan lagi. Karena emang dia tuh gak punya skill gelut sama sekali. Namun pas Hiroshi lagi galau, si Katie nawarin buat ngajarin dia teknik dasar bertarung. Alhasil, Hiroshi pun langsung semangat buat berlatih terus selama berhari-hari. Dan pada hari ketiga, Hiroshi tiba-tiba dapat giliran untuk duel sama Granada. Tapi karena si Hiroshi ini emang lemah banget, dia pun langsung dikalahin dengan mudah sama Granada. Akhirnya, Hiroshi pun jadi diajak-ajak sama Granada dan Paulo. Bahkan mereka berdua nyuruh Hiroshi buat berhenti aja dari sana. Terus karena udah gak tahan lagi, akhirnya Hiroshi pun melapor ke konselor tentang pembulian yang dialaminya. Namun sayang, ternyata si konselor ini pun nyaranin Hiroshi buat berhenti aja. Setelah ngedengar hal tersebut, Hiroshinya pun jadi makin kesel dong. Gak lama setelah itu, Hiroshi pun ketemu sama Katie. Katie ngejelasin kalau si konselor itu sebenarnya adalah dokter atau psikiater. Jadi dia tuh gak bisa nyembuhin sakit hati yang diderita sama Hiroshi. Dan satu-satunya cara buat sembuh dari luka hati itu adalah dengan berdoa. Lalu saat itu juga, Hiroshi pun langsung nurutin saran dari Katie dan pergi ke gereja. Dia mikir kalau apa yang diomongin Katie tersebut kemungkinan adalah sebuah quest. Terus sesampainya di sana, Hiroshi pun ketemu sama seorang suster yang langsung ngeguyur dia pakai air buat ngebersihin diri. Akhirnya gara-gara kejadian itu, Hiroshi pun malah jadi pilek dan sakit. Besoknya si Hiroshi ini masih aja kalah dari Granada dan Paulo. Bahkan mereka masih terus-terusan ngebully dan malakin si Hiroshi. Tapi karena Hiroshi gak mau kasih uang, akhirnya si Paulo pun nantangin dia buat berduel. Namun pas pertandingan baru dimulai, Hiroshi ini udah diserang tanpa ampun sama Paulo. Alhasil dia pun kewalahan dan kalah. Katie yang lihat kelakuan Paulo dan Granada itu langsung nyariin Amos buat nyelamatin Hiroshi. Tapi si Amos ini gak melakukan apapun. Bahkan dia cuma ngomong kalau pembulian yang mereka lakukan itu adalah salah satu latihan buat Hiroshi. Akhirnya Granada dan Paulo yang tahu kalau Katie adalah teman Hiroshi itu mulai ikutan ngebully dia. Lalu keesokan paginya tiba-tiba ada keributan yang terjadi di barak. Dan ternyata itu adalah si Granada yang bingung karena kehilangan sepatu bootnya. Alhasil setelah dicariin kemana-mana, sepatu boot Granada itu pun ditemuin di dalam toilet.
Mengetahui hal tersebut, Granada pun jadi emosional. Soalnya itu adalah sepatu boot buatan neneknya yang udah meninggoy. Terus gak lama setelah itu, Granada kehilangan pedangnya. Dan lagi-lagi setelah dicari kemana-mana, ternyata pedang Granada tuh ada di dalam lubang pup. Granada yang rasa emosi dan kesal banget itu pun langsung nyerang Hiroshi tanpa basa-basi. Dia mikir kalau semua hal tersebut adalah kerjanya Hiroshi. Tapi para prajurit yang ada di sana ngebelain Hiroshi dan minta Granada buat gak asal tuduh aja. Lalu gak lama setelah itu, seorang suster yang bertugas di sana ngeluh kalau dia tuh kehilangan pansunya. Paulo pun berusaha ngebantu buat nyariin pansu tersebut. Tapi tiba-tiba aja, pansu itu ketemu lagi nempel di belakangnya Granada. Si suster pun langsung kesel dong, karena pansunya ternyata dicuri sama salah satu prajurit. Akhirnya gara-gara kejadian tersebut, para prajurit lain pun marah-marah ke Granada dan ngecap dia sebagai orang mesum. Bahkan si Paulo pun sampai ngejauhin dia dan gak mau temenan sama Granada lagi. Setelah itu, Amos pun ngumumin kalau Granada tuh udah mengundurkan diri. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba Tesla muncul sambil ngebawa sebuah surat. Isi surat itu nyebutin bahwa yang nyuri pedang Granada adalah Amos, dan penulis surat tersebut adalah Paulo. Tesla pun tanya kenapa Amos kok bisa ngelakuin hal semacam itu. Dan tanpa pikir panjang, Katie langsung cerita kalau selama ini Amos, Granada, dan Paulo tuh udah ngebully Hiroshi terus. Padahal si Hiroshinya tuh diem-diem baik dan gak pernah ngelakuin apa-apa. Lalu setelah ngedengar penjelasan Katie, akhirnya Amos pun dipecat sama Tesla. Terus malamnya, Riona pun ngomong ke Hiroshi kalau dalang dari semua kejadian itu adalah dirinya. Bahkan, Riona juga cerita kalau 10 tahun yang lalu dia tuh pernah ketemu sama Kamui di dalam game tersebut. Saat itu Riona tertarik dan suka banget sama Kamui. Tapi dengan sombong, si Kamui ini langsung nolak Riona dan bilang kalau dia bukan tipenya. Akhirnya karena pengen balas dendam, si Riona ini pun berjanji kalau dia bakalan ngebantu orang lain buat namatin game itu. Tapi belum sempat ngobrol lebih jauh, tiba-tiba Hiroshi ke-logout dari game tersebut. Dan ternyata itu adalah ulahnya Kaede yang tiba-tiba masuk ke kamar Hiroshi. Rupanya si Kaede ini tuh pengen nyuruh Hiroshi buat cepetan istirahat. Dia gak pengen kakaknya meninggoy gara-gara kebanyakan main game. Terus besoknya waktu login ke game lagi, tiba-tiba Hiroshi kaget banget karena Alicia dan Mizariza ikutan gabung jadi prajurit penjaga. Setelah itu, Tesla pun langsung nyuruh Hiroshi buat patroli ke distrik timur, daerah tempat tinggalnya Genji. Tapi Hiroshi gak cuma sendirian aja. Dia patroli ke sana bareng Alicia dan Mizariza. Si Hiroshi ini kelihatannya khawatir banget sama Alicia. Dia takut kalau sampai Alicia kenapa-kenapa. Namun tiba-tiba aja mereka ketemu sama seorang bandit yang lagi lari-lari dan nabrak Hiroshi sampai jatuh. Tapi dengan cepat, si Alicia ini berhasil ngejatuhin bandit itu dengan tangan kosong. Lalu Hiroshi pun langsung menginterogasi bandit itu dan melacak keberadaan bosnya. Ternyata semua investigasinya itu mengarah ke kasino tempat Hiroshi ketemu sama Genji dulu. Dan bener aja, ketika mereka masuk ke dalam, di sana ada banyak bandit-bandit kekar yang lagi nyantuy. Akhirnya Hiroshi pun mutusin buat nyelamatin para sandera terlebih dahulu yang salah satunya adalah Genji. Tapi setelah diselamatin, si Genji ini malah nangkep Hiroshi sambil ngancem mereka. Rupanya Genji adalah bos dari semua bandit tersebut. Kemudian Hiroshi yang berhasil lepas dari cengkraman Genji pun langsung nyuruh Mizariza dan Alicia buat mundur dan ninggalin dia. Hiroshi berniat buat ngelawan Genji sendirian. Namun sebelum Hiroshi mulai gelut, tiba-tiba Alicia udah mukul perut Genji duluan sampai dia KO. Alhasil, Genji dan semua banditnya pun berhasil ditangkap dan dipenjara. Lalu malamnya, tiba-tiba ada alarm berbunyi. Itu adalah tanda kalau ada gerombolan goblin yang lagi menyusup ke sana. Namun karena si Hiroshi ini lagi sakit perut, akhirnya dia pun mutusin buat buru-buru ke toilet dulu. Tapi pas lagi santuy, tiba-tiba ada kepala goblin yang nongol di depannya. Hiroshi pun langsung kaget banget dong. Dia langsung teriak-teriak ketakutan. Dan saat itu juga, Mizariza pun muncul buat nyelamatin Hiroshi. Ternyata si Mizariza ini tuh hobinya emang ngikutin Hiroshi kemana-mana. Dia udah nungguin di luar toilet dari tadi. Tapi Hiroshinya tetap cuek dan langsung pergi sama Riona buat ketemu Tesla dan para penjaga. Akhirnya, pertarungan melawan goblin pun dimulai. Tesla, Mizariza, dan Alicia berhasil ngalahin para goblin itu dengan mudah. Tapi tiba-tiba aja, Katie datang dan ngasih tahu mereka kalau ada goblin yang jauh lebih kuat masuk ke kediaman ratu. Dan ternyata Hiroshi lah yang ketemu lebih dulu sama goblin bermata satu yang kuat banget itu. Dan kayaknya cuma Tesla aja yang kuat buat ngehadapin goblin tersebut. Bahkan Mizariza yang coba ngebantuin Tesla malah pingsan gara-gara ditendang sama si goblin. Alicia pun memutuskan untuk ikut bertarung dan ngeroyok goblin itu. Terus tiba-tiba aja ada prajurit yang ngebawa anak-anak goblin yang ada di dalam kandang. Saat itu juga si goblin mata satu pun marah banget waktu ngeliat anak-anak goblin tersebut. Alhasil dia pun jadi gak fokus bertarung. Dan dengan cepat, Tesla berhasil menyabetkan pedangnya dan ngalahin dia.
Tapi waktu si Tesla mau ngehabisin si Goblin, Hiroshi melarangnya gara-gara keinget sama pesan Kamui. Namun dia gak ngegubris perkataan Hiroshi dan tetap ngebunuh Goblin tersebut. Ternyata serangan Goblin barusan adalah rencana dari sang ratu sendiri. Ratu ngegunain para Goblin itu untuk menakut-nakuti para warganya dan ngebuat kerajaan lain tunduk kepadanya. Dan yang bikin kaget lagi, ternyata Tesla juga berkonspirasi sama si Ratu. Dia langsung ngebunuh semua prajurit yang tersisa dan berencana buat ngebunuh Hiroshi juga. Tesla pengen ngebungkam Hiroshi yang udah tahu rencana jahat mereka. Terus saat Tesla mau menusuk Hiroshi pakai skill pedangnya, tiba-tiba Alicia menghalangi Tesla demi melindungi Hiroshi. Akhirnya, Alicia pun mati di pelukan Hiroshi. Gak lama kemudian, Tesla kembali menyerang Hiroshi, tapi Hiroshi berhasil menangkisnya. Hiroshi pun kembali keinget sama kata-kata Kamui, bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan game tersebut adalah keinginan kuat dan pantang menyerah yang gak pernah padam. Akhirnya berkat kata-kata mutiara dari Kamui itu, Hiroshi pun ngeluarin kekuatan tersembunyinya. Kekuatan Hiroshi berhasil mengimbangi kekuatan Tesla. Dan Hiroshi juga memiliki kesempatan emas untuk menusuk Tesla. Tapi tiba-tiba aja pedangnya patah menjadi dua. Dan saat Tesla mau mengcounter Hiroshi dan membunuhnya, Hiroshi tiba-tiba mendapat penglihatan tentang Martin yang menawarkan bantuan. Habis itu tiba-tiba pedang Hiroshi pun berubah menjadi pedang sihir. Melihat hal tersebut, si Tesla ini langsung ngeluarin ultinya. Dan sekali lagi menyerang Hiroshi. Hiroshi pun bersiap-siap buat menerima serangan Tesla itu. Tapi sialnya, tiba-tiba si Ratu Bejat tersebut ngisengin dengkul Hiroshi. Dan ngebuat Hiroshi terkena serangan Tesla dengan telak. Akhirnya, Hiroshi yang kalah dalam pertarungan itu pun langsung lock out dari game. Bahkan, konsol gamenya juga ikutan rusak dan gak bisa dimainin. Saat itu juga, Hiroshi langsung nelpon Riona dan nyeritain hal tersebut. Riona pun nawarin buat minjemin konsolnya kepada Hiroshi. Beberapa saat kemudian, Hiroshi ngeliat tulisan baru di walkthrough game itu. Kamui ngasih tahu cara untuk kembali ke dalam game. Hiroshi pun langsung semangat banget dong. Dan gak pakai lama, Hiroshi langsung latihan fisik biar tubuhnya gak letoy-letoy amat. Teman sekelasnya juga notice dan perubahan Hiroshi yang signifikan itu. Bahkan, Hiroshi juga berhasil ngusir anak-anak nakal yang mau ngebully dia. Lalu sepulang sekolah, Riona pun datang buat minjemin konsol ke Hiroshi biar dia bisa main game lagi. Nah, inilah akhir dari anime Kyukoku Shinkashita Full Dive RPG. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Moga-moga bisa menghibur kalian ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ya, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.